Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan rezeki, diberikan kelancaran setiap aktivitas dan kemudahan oleh Allah SWT di pagi hari ini sampai pagi lagi, pokoknya hari ini. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Rabb Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita haturkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Balik lagi sama saya, sama aku Hanafi di Akademi Tahsin. Yang belum subscribe dulu ya. Oke, sahabat Quran, balik lagi kita membahas buku langganan kita ya. Tidak lain dan tidak bukan the one and only buku TTG, Tilawah Tajwid dan Gharib dari Wafa. Alhamdulillah kita kemarin tuh udah membahas bab yang pertama di pembahasan T, yang kedua yaitu tajwid nih. T yang kedua kan TTG. Tilawahnya udah kelar semua insyaallah. Tajwid sekarang T yang kedua. Kita masuk ke bab yang kedua langsung ya. Langsung aja kita buka halaman 120-an, 125, 26. Ya, halaman 125. Halaman 125 ini. Jadi di sini adalah bab 2-nya dari tajwid. Kalau kemarin bab 1-nya adalah gunnah, ini bab 2-nya, teman-teman. Yaitu banyak hukum-hukumnya yang kita pelajari. Jadi nanti bab 2 ini bakal banyak cabangnya. Sebagaimana nanti juga ada bab 3 itu juga banyak cabangnya. Nah, seperti apa ya? Kita nikmati aja. Yang penting kita bahas satu persatu, oke? Yang pertama adalah kita bahas dulu, baca dulu judulnya nih. Hukmu nunis sakinati wat tanwin, atau hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau tanwin ya, biasanya kita dengar gitu, biasanya diajari hukum nun sukun atau tanwin. Nah, dan insyaallah tidak asing bagi kita karena ini banyak banget di bacaan Al-Quran pastinya hukum-hukum nun sukun atau tanwin, tergantung nanti kita masuk ke cabang yang mana gitu. Nah, kita bahas dulu nun sukun atau tanwin ini ada berapa sih gitu. Secara umum ya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 hukum nun sukun atau tanwin ya. Hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama adalah izharun halqiyun atau izhar halqi. Ini sebagai ini aja sih, mind mapping kita biar kita bisa melihat secara global gitu, secara umum. Ini tuh nama hukumnya apa? Hukum nun sukun atau tanwin apa, dan hurufnya apa saja gitu. Izhar halqi, hurufnya ada 6. Ada hamzah, ada ha, ada kha, ain, ghain, dan ha. Pertama. Yang kedua ada idghamun bi ghunnatin atau idgham bi ghunnah. Nah, sahabat Quran masih ingat kan ada gunnah-gunnahnya nih. Nah, gunnah itu ditahan dengungnya berapa lama? Masih ingat? Coba tulis komen di bawah ya. Oke. Nah, itu idgham bi ghunnah. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada 4, ada ya, nun, mim, dan wawu. Terus yang ketiga ada iqlabun atau iqlab. Yaitu hurufnya ada ba. Terus ada idgham bila ghunnah. Hurufnya ada lam dan ra. Dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Hurufnya paling banyak. Ini hurufnya adalah huruf sisa-sisa dari cabang-cabang hukum nun sukun atau tanwin yang udah kita sebutkan tadi. Jadi selain huruf idhar halqi, selain huruf idgham bil ghunnah, idgham bila ghunnah, sama huruf iqlab, selain itu adalah huruf-hurufnya milik ikhfa hakiki. Nah, jadi secara umum cara membaca mind mapping ini adalah idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini yang sudah kita sebutkan. Idgham bi ghunnah adalah nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu dari 4 huruf ini.
nun sukun atau tanwin. Kemudian iqlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba dan seterusnya. Ya, jadi cara bacanya seperti itu, gampang banget sih. Sekarang kita masuk ke cabang dari hukum nun sukun atau tanwin yang pertama, atau di sini tuliskan A, yaitu izhar halqi. Izharun halqiyun. Apa itu izharun halqiyun? Seperti yang udah kita jelasin tadi, singkat, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ini, hamzah, ha atau kha atau ain atau ghain atau ha. Nah, biar mudah seperti biasa sahabat Quran dan teman-teman semua, kita kalau mau menghafalkan definisinya atau penjelasan apa itu hukum tajwid izhar halqi misalkan di konteks ini, itu kita pakai pendekatan nasyid atau syair ya, biar sahabat Quran bisa langsung nyantol di telinga atau kuping teman-teman semuanya ya. Jadi kita pakai lagu ini. Jadi nadanya kayak gini. Na 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 na. Itu pakai lagu apa ya, Mas? Na 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 na. Saya nggak terlintas sekarang lagunya itu aslinya lagu apa, tapi nadanya tuh nyantol banget di otak saya gitu. Jadi insya Allah ini sahabat Quran juga bisa langsung nyantol kok. Jadi walaupun kita nggak tahu ini lagu apa sebenarnya, tapi nadanya tuh familiar banget gitu. Oke? Jadi lagunya kayak gitu nadanya. Sekarang kita terapkan ke definisi atau penjelasan izhar halqinya. Izhar halqi, hurufnya ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha. Dibaca jelas. Gampang kan? Sekarang coba kita ulangi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Izhar halqi, hurufnya ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha. Dibaca jelas. Easy. Sangat-sangat gampang dan familiar. Pasti langsung melekat insya Allah di memori teman-teman semuanya. Jadi kalau kita bedah liriknya, itu izhar halqi, hurufnya ada 6 yang sudah kita sebutkan. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha. Dibaca jelas. Maksudnya dibaca jelas itu apa? Dibaca jelas huruf-huruf ini. Jadi nggak ada dengung, nggak ada mantul, nggak ada suara yang tertahan dan seterusnya. Tapi benar-benar jelas gitu. Jadi bunyi nun sukun atau tanwinnya yang dimaksud jelas itu. Jadi bunyi nun sukun atau tanwin itu kan sama-sama membunyikan huruf an. Itunya yang jelas maksudnya. Jadi nun sukun atau tanwinnya karena bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi yang 6 tadi, itu nggak ngaruh tuh bunyi nun sukun atau tanwinnya. Jadi bukan jadi dengung nunnya, juga tidak menjadi samar dan seterusnya. Tapi benar-benar jelas. Contoh aja deh biar nggak bingung ya sahabat Quran. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu ketemu dengan hamzah. Hamzah, ini kan ada 6 nih. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha. Kita ketemu sama huruf yang pertama dulu. Hamzah. Nah, jadi di sini kita bisa perhatikan di gambar atau tulisan yang sudah diwarnai warna merah di potongan ayat ini, yaitu ada huruf ba yang dia berharokat fathah tanwin atau fathatain, artinya dia membunyikan vokal an. Ban berarti jadinya ban ketemu dengan hamzah. Ya, di sini hamzahnya diwadahin. Sebenarnya hamzahnya ada di atasnya alif gitu. A. Nah, disinilah yang dimaksud dengan dibaca jelas.
Jadi uruban atraba, bukan uruban atraba. Nah, kalau contoh yang kedua tadi itu salah banget karena bunyi fathah tanwinnya sudah nggak jelas lagi, tapi malah didengungin atau ditahan. Itu nggak jelas. Itu tidak tepat atau salah. Contoh yang ketiga ini salah juga, yaitu memantulkan. Misalkan urubana atraba. Nah, itu juga tidak tepat sama sekali. Jadi bukan kita perhatikan ke bannya ya. Jadi bukan ban atraba, tapi ban atraba. Juga bukan bana. Jadi ada bunyi mantul itu biasanya tawallud ya namanya. Jadi itu nggak bener banget. Yang bener auruban atraba. Jadi tanwinnya bunyi an itu jelas gitu, jelas sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan haknya. Nanti kita bahas. Jadi nun itu punya sifat yang namanya tawassut, yaitu aliran suara yang pertengahan alirannya, tidak terlalu lama nahan alirannya, tidak juga terlalu cepat, tapi pertengahan. Jadi ban atraba itulah yang dimaksud dengan dibaca jelas. Sampai sini jelas? Sebelum kita masuk ke huruf yang lainnya, semoga di huruf hamzah ini, huruf yang paling gampang, sahabat Quran sudah bisa nyantol. Sekarang coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Uruban atraba. Kayak gitu ya. Lanjut. Man aslama. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ada lagi man aslama. Nggak juga mana aslama. Mantul, nggak gitu. Oke? Sampai detik ini, sahabat Quran, semoga bisa lebih mengingat lagi. Nggak boleh ada kesalahan yang sudah saya contohkan, 2 kesalahan tadi. Jadi benar-benar dibaca jelas sesuai dengan hak huruf nun matinya atau bunyi an-nya. Oke? Sekarang kita lanjut ke bacaan atau contoh huruf yang kedua. Ini masih banyak nih. Langsung ya kita percepat, kita speed run bersama-sama. Huruf H. H. 1, 2, 3. Azizun hakim. Man hamalna. Huruf Kha. Alimun khabir. Fa in khiftum. Huruf Ain. Sahirin alim. Min azab. Huruf Ghain. Afuwan ghafura. Min ghafur. Huruf Ha. Kullan hadaina. Afaman hadha. Gampang banget. So easy. Nah, itu tadi kita membedah contoh-contoh per hurufnya. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha. Dibaca jelas tadi. Di potongan ayat pendek. Ya, atau 2 kata. Sekarang kita ke halaman 127. Kita melatih apakah pemahaman kita tentang idhar halqi ini sudah benar-benar melekat. Nah, sekarang lebih tricky lagi, nggak tricky banget sih. Maksudnya di sini semua ayatnya panjang yang pertama, yang kedua dia nggak ada indikator warnanya. Jadi sahabat Quran yang mungkin baru belajar tentang idhar halqi yang dibaca jelas itu sahabat Quran mungkin bakal mikir dulu gitu, mana yang termasuk bacaan idhar halqi, karena kalau di halaman sebelumnya kan diwarnain merah tuh. Kalau di halaman 127 udah warna hitam semua. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita baca baris pertama. 1, 2, 3. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. La asqainahum ma'an ghadaqa. Ni'mati allati an'amtu alaikum. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma.
Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Oke, sahabat Quran. Jadi kita jelasin lagi mungkin tentang nada ya. Sebagaimana yang udah kita bahas di T yang pertama yaitu tilawah, kita udah melatih dan membiasakan diri kita pakai nada Hijaz atau irama Hijaz. Yang mana iramanya kayak tadi, nada yang pertama sedang dan seterusnya. Tinggal kita terapin di potongan ayat yang pendek atau potongan ayat yang panjang seperti yang di halaman 127 ini. Itu yang penting kita pakai penerapan nada yang udah kita pelajari sebelumnya. Kalau baris pertama itu biasakan pakai nada Hijaz yang nada sedang atau nada datar, yaitu nada yang pertama. Nada yang pertama sedang. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Terus naikin tuh ke nada kedua atau nada yang kedua naik. La asqainahum ma'an ghadaqa. Naik. Jadi yang dilihat tuh patokannya ujungnya ya. Naik atau rendah atau datarnya itu di ujungnya. Terus baris ketiga adalah nada terakhir atau nada turun. Nada yang ketiga turun. Ni'matiyallati an'amtu alaikum. Kum turun gitu. Jadi kalau kita nemuin tiga baris kayak gini, itu enaknya kita sambil melatih tuh 3 nada. Nah, yang 2 nada terakhir karena ada 2 bacaan doang, jadi kita pakai nada sedang langsung turun. Kayak yang sudah saya contohkan tadi. Bisa di-replay ya, contoh yang tadi. Dan seperti itu pula kita terapkan di contoh sebelumnya. Potongan ayat yang ada isinya 2 kata ini. Uruban atraba. Nah, ini sedang. Nada yang pertama sedang. Uruban atraba. Terus kan langsung turun karena cuman ada 2 contoh kan, jadi langsung turun. Man aslama turun. Kayak gitu sih. Sebenarnya gampang banget insyaallah kalau terbiasa dan sahabat Quran seneng. Dibiasakan aja yang masih belajar nada Hijaz. Jadi kita selain belajar hukum nun sukun atau tanwin di izhar halqi dan hukum apapun yang kita pelajari di pembahasan tajwid ini, sahabat Quran juga nggak bosan ya, semoga belajar irama, salah satu dari 7 irama yang disepakati ulama qurra, yaitu ulama qurra mensepakati 7 irama. Kita ambil salah satunya aja, irama Hijaz. Irama Hijaz. Semoga bisa difahami dan dipraktekkan dengan mudah sama teman-teman dan sahabat Quran semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman, kerabat semuanya, sahabat Quran semua. Dan komen di bawah apakah penjelasan tadi sudah jelas? Kalau belum jelas bisa di-replay lagi, dan bagian mana di menit mana bisa dituliskan di komen. Yang menurut sahabat Quran punya versi sendiri dalam memahami penjelasan izhar halqi ini. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Akademi Tahsin. Hidupkan notifikasinya biar teman-teman semua nggak ketinggalan kalau kita upload video-video terbaru. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.